Gunung Pawitra. Di atas punggung kuda, penglihatan itu masih saja mengusik-usik pikirannya. Penglihatan yang sangat jelas, amat jelas, lebih jelas daripada semua penglihatan yang pernah dialaminya selama ini. Dia telah melihat Batara Hyang Agastya. Dia telah berdekatan dan menyentuh Maharsi Agastya. Sangat dekat dan nyata. Dan dia juga melihat masa lalu Batara Hyang Agastya sendiri. Dan inilah penglihatannya di mata baktinya pada hari pertama. Usianya paruh baya, tubuhnya tegap dengan bahu yang lebar dan gemuk. Beliau memelihara janggut di sekitar mulut. Kumisnya dicukur sangat rapi. Beliau berhidung mancung, menunjukkan orang yang berasal dari Jambudwipa Utara. Beliau bertelanjang sebatas pinggang, seperti kebiasaan seorang Brahmana dalam cuaca panas. Cara beliau mengikat kainnya dengan lipatan di bagian belakang, sekali lagi menunjukkan asalnya dari Jambudwipa Utara. Beliau memakai ikat pinggang yang rumit, bertatahkan batu permata, menandakan ia seorang pejabat istana dengan pangkat penasehat. Pakaiannya dirajut benang emas, ditambah hiasan gelang, anting-anting, dan ikat pinggang yang indah. Anting-anting beliau berat, terbuat dari perak murni, logam yang melambangkan kemurnian spiritual. Anting-anting itu menekan telinga-telinga beliau, sehingga telinga beliau pernah koyak 2 kali karena beratnya. Lalu berkumandanglah sebuah suara di telinga batinnya. Aku abadi, seabadi semesta. Aku tidak hidup, juga tidak mati. Sangat samar, namun ada kalanya aku harus mewujud, lahir menjadi manusia biasa. Dan tak banyak manusia yang tahu manakala aku telah menyaruh dalam tubuh manusia. Dia merasa sangat damai, bisa memandang wajahnya dan menyentuh tubuhnya. Suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Sebuah anugerah luar biasa bagi dirinya ketika dia berkenan menunjukkan riwayat hidupnya lewat penglihatan masa lalu. Itu bukan mimpi, itu benar-benar nyata. Dan inilah suara yang terdengar di telinga batinnya pada hari kedua. Melalui Mitra dan Waruna, aku dan Wasista dilahirkan ke dunia oleh Sang Pencipta. Bersama Wasista, aku menapak dunia maya.
Tugas yang kuemban adalah membabar kebenaran abadi ke segenap makhluk yang berkesadaran, serta menjaga agar perjalanan jiwa mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Kelahiranku berbekal kesadaran akan kebenaran. Tak lagi perlu aku belajar kebenaran di dunia maya, karena kebenaran itu bagaikan aliran darah di dalam diriku, laksana hembusan napas di dalam paru-paru. Kebenaran itu abadi. Kebenaran adalah keadaan sejati niskala yang tak terpisah dari kesadaran segenap makhluk. Kebenaran tak akan didapat dari torehan dan guratan aksara di atas lontar suci duniawi. Kebenaran adalah napas semesta. Darinya semesta berasal. Darinya semesta terpelihara. Darinya pula semesta melebur. Dan beginilah tuturan Manguyu Rakanadi kepada dirinya. Aga berarti gunung, Astia berarti menundukkan. Batara yang Agastya adalah sang penakluk gunung. Gunung adalah tempat para dewa, tempat di ketinggian yang seolah menyentuh langit, tempat yang suci dan penuh kemurnian. Sang penakluk gunung menyiratkan arti bahwa beliau telah mampu mencapai segala kesucian dan kemurnian. Beliau telah mampu menyentuh Sang Girinata, Raja Gunung, Batara Siwa Mahadewa. Perwujudan kesucian dan kemurnian. Beliau juga disebut Maharsi Kumbayoni. Kumba berarti tempayan, Yoni berarti rahim. Kumbayoni bermakna ia yang lahir dari rahim berupa tempayan. Tempayan adalah tempat air. Air atau tirta adalah sarana untuk mencuci segala kotoran batin manusia. Dari tempat untuk mencuci itulah beliau lahir. Beliau disebut juga Maharsi Manya, yang berarti lahir sebesar ibu jari. Ibu jari adalah lambang watak manusia yang baik. Ibu jari juga menyatakan bahwa beliau suka menyamar sebagai orang kecil, tak lebih kecil dari kepala manusia, namun sangat jujur dalam semua tingkah lakunya. Dan inilah penglihatan di mata batinnya pada hari kedua. Seberkas cahaya memancar dari angkasa, sangat menyilaukan. Cahaya terang itu mewujud menjadi cahaya kecil sebesar ibu jari. Mendadak turun curahan air yang sangat jernih mengguyuri cahaya kecil itu. Cahaya kecil itu seketika berkilat amat terang, seolah-olah ia adalah cahaya yang pertama kali memancar dari angkasa tadi. Dan beginilah tuturan Manguyu Rakanadi mengenai penglihatan yang diterimanya. Suatu ketika Batara Siwa melakukan yoga. Kekuatan yoganya dia arahkan kepada ibu jarinya. Dari mata ketiganya memancar api kesadaran yang terang benderang, membakar ibu jarinya sendiri.
ibu jarinya menjadi hitam karena hangus oleh api kesadaran. Lantas disiramnya dengan tirta amerta Siwamba, air kehidupan yang suci. Dari ibu jari itu lahirlah Atma Sang Manya, Sang Agastya. Penglihatan itu masih berlanjut demikian. Ada sebuah tempat sangat indah, penuh intan berlian yang tiada bandingnya. Di sana bertahta seorang lelaki muda yang sangat tampan. Dihadap beberapa prajurit yang juga berwajah tampan. Wanita-wanita di sana pun tak terperi kecantikannya. Sang pemuda yang bertahta menunjuk seorang wanita yang paling cantik, dengan mata yang indah dan tubuh yang sempurna. Dia berambut hitam panjang dan pinggul menawan. Wanita itu manganjali, sebagaimana sembah dada yang dilakukan para bawahan di keraton-keraton Jawa Dwipa. Lalu penglihatannya beralih ketika serombongan lelaki mengantarkan seorang wanita yang tiada terperi kecantikannya itu menuju ke tengah samudra. Mereka terlihat terbang begitu saja. Ya, terbang bagaikan burung di angkasa. Dan ketika mereka sampai di suatu titik di tengah samudra, mendadak samudra berubah menjadi sebuah semesta yang lain, penuh kehidupan dan pepohonan hijau. Sayangnya, cahaya matahari tidaklah begitu kuat. Di sana udaranya sejuk, tidak terasa panas sama sekali. Rombongan itu bergerak menuju sebuah istana gemerlap, penuh mutiara, intan, dan berlian, yang tampilannya lebih indah daripada istana pertama. Mereka tercengang-cengang oleh pemandangan itu. Lelaki muda berpakaian raja dengan wanita cantik tak terperi tersebut kemudian berbincang-bincang dengan wajah bersungguh-sungguh. Gurat ketakutan tiba-tiba terlihat pada wajah sang wanita. Gurat nafsu birahi tiba-tiba tampak pada wajah sang lelaki. Lelaki itu mengambil tempayan buatannya yang besar dan indah. Tak ada di dunia manusia yang menyamai keindahannya. Sang lelaki menyingkap kainnya dan tampaklah cahaya terang pada lingganya. Ya, lingganya memancarkan cahaya. Dan Kama tiba-tiba keluar, tertampung ke dalam tempayan itu. Sang wanita pun membuka kainnya. Yoninya pun berpendar-pendar terang. Dari sana seberkas cahaya tumpah ke dalam tempayan yang sama. Ah, bagaimana bisa? Dan yang lebih menakjubkan, sebuah keajaiban terjadi. Tempayan itu lantas memancarkan cahaya terang. Di dalamnya seonggok bayi mungil menangis dengan kerasnya. Sang lelaki dan sang wanita terkejut bukan kepalang. Sang wanita semakin ketakutan. Segera dia beranjali dan memohon undur diri. Sebuah rombongan yang sama terbang bagai burung.
keluar dari tengah samudra raya, mengangkasa dengan cepatnya. Mereka telah sampai di surga pertama, surga yang tak kalah indah dengan surga di dalam samudra raya sebelumnya. Di sana, sang wanita cantik itu disambut seorang lelaki lain yang berpakaian kebesaran seorang raja dan tampak murka kepadanya. Dia mengambil sebuah tempayan yang tak kalah indahnya, lalu menyeret sang wanita menuju bilik yang penuh hiasan emas berlian. Lelaki itu menyingkap kainnya. Cahaya terang seketika memancar dari lingganya, dan dia mengeluarkan kamanya ke dalam tempayan tersebut. Sang wanita yang ketakutan dipaksa menyingkap kainnya pula. Ketika kain terbuka, yoninya terlihat bercahaya. Keluarlah hasratnya, tumpah ke dalam tempayan itu juga. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Sinar terang memancar dari tempayan. Di dalamnya teronggok pula seorang bayi yang lebih kurus dari bayi pertama. Tangisannya sangat keras, sama kerasnya dengan tangisan bayi pertama. Dan beginilah tuturan Manguyu Rakanadi mengenai penglihatan yang diterimanya itu. Penguasa Amorowati, Batara Indra, penguasa surga yang penuh kenikmatan dan keindahan, merasa tersaingi oleh Batara Waruna, penguasa Samudra Raya. Walaupun dia raja para dewa, tetapi rasa iri masih ada di hatinya. Karena surga bukanlah tempat yang sempurna. Surga masih merupakan tempat yang bisa hancur. Surga masih punya pasangan neraka. Dan segala hal yang masih memiliki pasangan adalah sebuah keadaan yang jauh dari sempurna. Batara Indra mengutus Batari Urwasi, seorang apsara, penari surga yang sangat jelita, yang bermata teratai, dengan wajah bersinar-sinar menakjubkan, berpinggul indah dan berkulit bersih, berambut panjang dan berpayudara bak cengkir gading, dengan bibir yang senantiasa basah dan merekah, yang setiap berjalan pinggulnya selalu menerbitkan hasrat yang melihatnya. Hasrat untuk membelainya, memeluknya, dan menyenggamainya. Batari Urwasi diutus Batara Indra datang ke surga Samudra Raya. Dia diiringi beberapa dewa Amorowati. Dia datang dengan alasan untuk melihat-lihat keindahan surga Samudra Raya. Kedatangan mereka disambut meriah para dewa samudra. Seluruh surga berada di bawah kuasa Batara Indra. Begitu juga surga Samudra Raya. Hanya saja yang membuat semua dewa Amorowati benar-benar tercengang adalah keindahan surga samudra sangat menakjubkan, melebihi Amorowati. Benarlah kiranya kabar yang sampai di telinga Batara Indra bahwa Batara Waruna telah menyaingi kekuasaannya. Dan begitu melihat Batari Urwasi, Batara Waruna seketika terpikat dan jatuh cinta. Padahal sudah menjadi ketetapan Amorowati, kelak Batari Urwasi akan dipersandingkan dengan Batara Mitra. Batara Waruna tak kuasa menahan hasratnya. Dia meminta Batari Urwasi menjadi istrinya. Dan memang itulah yang diharapkan Batara Indra. Dia ingin kedua penguasa surga samudra
Batara Waruna dan Batara Mitra bertikai karena Batari Urwasi. Batari Urwasi menolak dipersunting Batara Waruna karena dirinya sudah dijodohkan dengan Batara Mitra. Karena hasrat yang tak tertahankan, dengan kuasanya Batara Waruna mengeluarkan kamanya ke dalam sebuah tempayan. Sebelumnya dia mengatakan kepada Batari Urwasi, "Kalaulah memang hasratku tidak kau terima, biarlah kamaku kujatuhkan ke dalam tempayan ini. Dan sudilah kiranya, oh kau Dewi yang cantik, menjatuhkan hasratmu pula ke dalam tempayan yang sama." Batari Urwasi pun berkenan. Hasrat asmara dari keduanya menyatu dalam tempayan tersebut. Mahakama, begitu perpaduan itu dinamai. Dan dari dalam tempayan tiba-tiba terwujud sesosok jabang bayi dewata. Mula-mula samar, lantas memadat dan berwujud dengan jelas. Terkejutlah Batara Waruna dan Batari Urwasi menyaksikannya. Jabang bayi dewata itu lantas diberi nama Kumbayoni oleh Batara Waruna. Dia yang lahir dari tempayan, demikianlah makna namanya. Senyatanya, tanpa sepengetahuan mereka berdua, Atma Maharesi Dewata telah lahir menggunakan tubuh bayi itu. Dialah kelak yang dikenal dengan sebutan Batara yang Agastya. Dan Batari Urwasi karena ketakutan yang tak tertanggungkan segera mohon diri pulang ke Amorawati. Di sana dirinya telah ditunggu Batara Mitra yang murka kepadanya. Batara Mitra pun enggan menjadikannya istri. Dia menuntut hal yang sama, sesuatu yang telah dilakukan oleh Batari Urwasi dengan Batara Waruna. Ke dalam sebuah tempayan pula kama Batara Mitra dikeluarkan, dan ke dalam tempayan itu pula hasrat Batari Urwasi dijatuhkan. Dari perpaduan hasrat tersebut, secara menakjubkan sesosok bayi terwujud pula. Bayi mungil itu lantas dibawa Batara Mitra dan diberi nama Wasista. Kelak dialah yang menjadi pasangan abadi Agastya. Demikianlah kelahiran sosok Resi Agastya dan Resi Wasista. Demikianlah kelahiran sosok Resi Agastya dan Resi Wasista. Dua sosok yang sebenarnya sudah melampaui alam dewata dan alam manusia. Alam yang terhitung rendah, alam yang masih penuh ruwa bineda. Dua hal yang berpasang-pasangan. Alam yang mutlak harus memiliki sisi baik dan sisi buruk, sisi tinggi dan sisi rendah. Alam yang masih dipenuhi hasrat-hasrat kama. Dan Atma kedua resi ilahi ini juga harus lahir dalam gemilang hasrat kama tersebut. Keduanya harus lahir dari Batari Urwasi, sosok yang berlimpah kebajikan dharma pada masa lalu. Walau berlimpah kebajikan, sosok Batari Urwasi di masa lalu masih lekat terikat dengan hasrat cinta, sehingga pembebasan sejati belum diperolehnya. Dia harus terlahirkan sebagai seorang apsara di surga belaka. Bukannya tanpa sebab pula jika Atma kedua resi ilahi itu
memilih terlahir dari Batara Waruna dan Batara Mitra. Waruna bermakna jerat hukuman, sedangkan Mitra bermakna sahabat. Perpaduan antara sifat-sifat dunia yang mendua. Dari perpaduan sifat-sifat dunia yang mendua, Rwa Bineda, yaitu antara kesucian para dewata dengan hasrat senggama mereka yang termasuk rendah, jerat hukum yang tak kenal ampun, serta seorang sahabat yang lemah lembut, maka keduanya harus terlahirkan. Kuda masih terus berjalan lambat, penunggangnya masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mendung bergelayut mesra di langit pawitra. Gunung suci yang konon merupakan runtuhan puncak Gunung Mahameru ketika ia diusung dari Jambudwipa ke Pulau Jawa pada purbakala.